Baik Ananda semua, selanjutnya mari kita lanjutkan pembahasan kita. Pada video pertama kita sudah jelaskan apa itu Islam Wasatiyah. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pembahasan kita. Kali ini kita akan membahas mengenai tanda-tanda Islam Wasatiyah. Anda semua, Islam Wasatiyah itu tidak bisa hanya disimpulkan dengan satu atau dua kata saja. Sebab paling sedikitnya ada 10 prinsip yang dapat disampaikan kepada umat yang merupakan prinsip dasar ya atau tanda-tanda amalia atau perbuatan keagamaan seorang muslim yang wasatiyah atau yang moderat. Nah, hal ini kita bisa lihat Anda semua, tanda-tanda itu yang pertama adalah mengambil jalan tengah, bahwa umat Islam ya yang wasatiyah itu adalah mengambil jalan tengah, yaitu pemahaman ya dan pengamalan agama yang tidak berlebih-lebihan dalam beragama sampai mengkafirkan sesama muslim ya ataukah orang lain ya, dan tidak juga mengurangi ajaran agama kita ya ataukah cuek ataukah pesimis ataukah menggampang-gampangkan ajaran agama kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berkeseimbangan. Jadi Islam wasatiyah itu adalah orang yang memiliki pemahaman dan pengamalan dalam beragama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi. Nah, kemudian tanda yang ketiga yaitu iktidal, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Nah, tanda yang keempat Anda sekalian itu adalah toleransi atau di dalam istilah agama disebut dengan tasamuh. Nah, apa itu tasamuh atau toleransi? Yaitu mengakui dan menghormati perbedaan yang ada, baik itu dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Ya, kita mesti toleransi. Ya, beda keyakinan kita dengan orang lain, ataukah dalam kehidupan yang lain, ya, aspek kehidupan yang lain itu kita beda sesama, itu tidak akan menjadi persoalan di dalam lingkungan kita. Kita mesti saling menghargai dan saling memahami. Ya. Nah itu. Kemudian yang kelima Anda semua, tanda yang kelima Islam wasatiyah ini adalah persamaan. Ya, dalam istilah agama disebut dengan musawah. Apa itu musawah atau persamaan? Yaitu tidak bersikap diskriminasi pada yang lain sebab perbedaan keyakinan, tradisi, asal-usul seseorang, ataukah warna kulit, ataukah suku seseorang itu. Nah, sekalian kita tidak melihat semuanya itu. Yang kita lihat itu adalah kesamaan kita itu, semuanya kita itu tidak boleh merasa lebih hebat, suku kita lebih terhormat dibanding dengan yang lain. Nah, ini. Kemudian selanjutnya Anda semua, yaitu yang keenam, tanda yang keenam ini adalah musyawarah. Ya. Apa itu musyawarah? Yaitu setiap persoalan, ya, masalah itu diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai yang namanya mufakat dengan prinsip kemaslahatan di atas segala-galanya. Ya, Anda semua, yang ketujuh adalah islah ataukah reformasi.
Apa maksudnya ini? Bahwa Islam wasatiyah itu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum dengan tetap berpegang pada prinsip melestarikan tradisi lama yang baik dan menerapkan hal-hal yang baru yang lebih baik. Ya. Selanjutnya yang kedelapan, tanda yang kedelapan adalah mendahulukan yang prioritas atau dalam istilah agama adalah aulawiyah, yaitu kemampuan kita untuk mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting dan harus kita kerjakan lebih dahulu dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, itu artinya mendahulukan yang sifatnya lebih utama atau yang lebih penting. Selanjutnya, yang kesembilan, Ananda memiliki sifat dinamis dan inovatif, yaitu selalu terbuka untuk melakukan suatu perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, serta menciptakan hal-hal yang baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia. Selanjutnya, yang ke-10 adalah berkeadaban atau adab, di mana seorang muslim yang wasatiyah itu adalah menjunjung tinggi yang namanya akhlak mulia, memiliki karakter, ya, identitas dan integrasi sebagai umat yang baik, sebagai khairul ummah atau umat yang baik dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban. Ananda semua, kita lanjutkan Islam wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin. Dewasa ini, Ananda semua, kita itu dihadapkan pada munculnya kelompok Islam yang tidak toleran, memiliki sifat eksklusif, ya, mudah mengkafirkan orang lain ataukah sesama muslim, bahkan kaku dalam beragama, dan kelompok lain yang gampang menyatakan permusuhan dan melakukan konflik, ya, bahkan kalau perlu melakukan kekerasan terhadap sesama muslim yang tidak sepaham dengan kelompok lainnya. Nah, selain itu juga, ya, kita juga dihadapkan pada munculnya komunitas Islam yang cenderung liberal dan pesimis. Nah, kedua kelompok ini itu tergolong kelompok yang ekstrim, ya. Nah, bagi kita, ya, bangsa Indonesia khususnya menolak pemikiran atau paham keagamaan dan ideologi serta gerakan kedua kelompok ini, sebab tidak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianut dan dibangun bangsa ini, ya, yaitu mewujudkan persatuan umat. Islam wasatiyah sejatinya merupakan ajaran ulama yang selama ini dianut dan diamalkan oleh umat Islam di Indonesia. Namun setelah terjadinya revolusi teknologi informasi, di mana semua paham keagamaan bisa diakses dengan mudah dan bebas oleh masyarakat, maka mulailah ajaran keagamaan yang awalnya tidak dikenal di Indonesia dan berkembang di negara lain mulai masuk dan diajarkan di Indonesia. Nah, termasuk ajaran keagamaan yang radikal yang bisa membimbing pemeluknya melakukan tindakan terorisme, ya. Oleh sebab itu, merupakan hal yang sangat penting untuk mengembalikan umat Islam kepada ajaran ulama Nusantara, antara lain dengan mengembalikan pada pemahaman Islam wasatiyah. Nah, Ananda semua, Islam yang rahmatan lil alamin itu adalah Islam wasat,
Islam yang moderat, yaitu Islam wasatiyah. Islam yang moderat itu dapat dilihat dengan cara seseorang berpikir dan bergerak. Ya, cara berpikir yang moderat itu adalah tidak terlalu tekstual dan tidak terlalu liberal. Tekstual itu kaku tanpa penafsiran, ya. Sedangkan liberal itu penafsirannya terlalu lebar tanpa ada batas. Nah, Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang dinamis dan tidak kaku, tetapi juga tidak memudah-mudahkan masalah. Tidak galak, tetapi juga tidak mencari yang mudah-mudah saja. Nah, Islam wasatiyah adalah yang bisa menerima negara kesatuan Republik Indonesia. Sebab Indonesia bukan hanya milik kita, akan tetapi milik kita semua, di mana di dalamnya banyak keyakinan dan banyak suku. Kita hidup mestinya rukun dan bersatu dalam satu bangsa, yaitu Indonesia. Sebagai paham atas berkembangnya paham dan gerakan kelompok yang tidak toleransi, ya, kaku, mudah mengkafirkan sesama, maka amalia keagamaan Islam wasatiyah ini perlu kita kembangkan sebagai implementasi Islam yang rahmatan lil alamin, untuk memperjuangkan nilai-nilai ajaran Islam yang moderat dalam kehidupan keagamaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Sikap moderat adalah bentuk manifestasi ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi segenap alam semesta. Sikap moderat ini perlu diperjuangkan untuk lahirnya umat yang terbaik atau khairul ummah. Anda semua, Majelis Ulama Indonesia ini terus mensosialisasikan Islam wasatiyah, yakni Islam yang menerima segala perbedaan, ya, yang penuh kasih sayang, sebagai upaya dalam mencegah penyebaran paham yang radikalisme di tengah-tengah masyarakat, mengembalikan praktik keagamaan supaya sesuai dengan esensinya, dan agar agama betul-betul berfungsi menjaga harkat dan martabat manusia. Anda semua, moderasi beragama sebagai solusi supaya dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmonis, ya, damai, serta menekankan pada keseimbangan, baik itu dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan sesama manusia secara keseluruhan, sehingga betul-betul terwujud yang namanya rahmatan lil alamin.